Ya, rencana pernikahan Saudara Fededi dan Meriani pada tanggal 19 September 2020. Terutama kita juga akan mendoakan bangsa dan negara kita. Warta jemaat, ibadah minggu akan dimulai pada pukul 7.30. Kemudian mari rasakan dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah doa yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19 di gereja. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun pada minggu ini kepada Ibu Sunarsi yang hari ini berulang tahun dan juga Bapak Pendeta Eko Kardiono. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Pemberkatan pernikahan Saudara Fededi dan Saudari Meriani akan diselenggarakan pada tanggal 19 September 2020 di gereja dengan mentaati protokol kesehatan yang berlaku. Kemudian untuk persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening atas nama Bapak Sutarno Taryadi. Dan jadwal petugas, kemudian laporan kegiatan dan persembahan bisa Bapak Ibu Saudara lihat di dalam bulletin ini. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita akan satu hati pada saat ini kita datang ke hadirat Tuhan. Mari, hati kita hanya untuk Tuhan saja. Kita akan bersaat teduh pribadi. Kita akan bangkit berdiri, kita akan bersuka cita, kita akan pujikan Satukanlah Hati Kami. Dengan bertepuk tangan kita akan memujikan Satukanlah Hati Kami. Tuhan dan Raja
dan percaya bahwa semua jemaat ini bersatu hati, berpegang erat untuk kemajuan gereja ini. Amin. Mari kita pujikan pujian Kini Saatnya. Kita akan benar-benar datang kepada Yesus untuk datang dengan bersujud kepadanya. Kini saatnya. Kita mau bawa hati kita mau datang dan bersujud di hadapannya. Saatnya.
Panggilan berbakti diambil dari Mazmur 29 ayat 1 sampai dengan 2. Mazmur Daud, kepada Tuhan hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, sungguh kami bersyukur ya Bapa, Engkau memelihara kami sampai pada hari ini. Engkau tempatkan kami di tempat orang-orang yang benar-benar ingin datang kepadamu ya Bapa, untuk kami saling menguatkan satu sama lain, untuk kami bersatu Tuhan, untuk kami semakin setia kepadamu ya Allah. Pada saat ini kami datang dengan segala kelemahan kami, biarlah Engkau akan tolong kami. Pada saat ini Engkau ampuni segala dosa-dosa kami ya Bapa. Siapkan kami untuk memuji Engkau, siapkan kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tolonglah kami untuk benar-benar pikiran kami hanya tertuju kepadamu saja ya Bapa. Pada saat ini Tuhan kuasailah kami Tuhan, kami yang melayani Engkau, pembawa acara, pemimpin pujian, pemain musik, terutama Bapak Pendeta kami yang akan memberikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan Kau urapi kami Tuhan, supaya pada saat ini kebaktian ini akan berjalan dengan baik dari awal sampai akhir hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Tolonglah ya Bapa bagi teman-teman kami yang belum bisa menikmati hadir bersama kami Tuhan. Mereka yang sakit atau mereka yang sedang berada di dalam kekhawatiran ataupun mereka yang sudah jauh daripada-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap hadir bersama-sama dengan mereka ya Bapa. Kami serahkan Tuhan semua doa kami yang tidak sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan tetap memuji Tuhan dari pujian tema kita pada bulan ini, yaitu Ingat akan nama Yesus dari nyanyian pujian nomor 271. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus. Kita akan pujikan semua ayat. Nah
Kita akan membaca Alkitab dari Ulangan 8. Ulangan 8 ayat 11 sampai dengan 18. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan membacakannya bersama-sama. Ulangan 8 ayat 11 sampai dengan 18. 1, 2, 3. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana, yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu, dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Silakan duduk kembali, mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Sebelum doa syafaat akan dinaikkan oleh Bapak Gunawan, mari kita memujikan pujian pengantar doa syafaat, Tuhan tak pernah gagal. Cara untuk
bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur Bapa pada pagi hari ini. Segenap anak-anak-Kamu yang setia ini, kami boleh datang, boleh beribadah raya, boleh memuji dan memuliakan nama Engkau. Bapa yang di surga, semuanya adalah karena kasih-Mu yang luar biasa pada kami semuanya ini. Kepada anak-anak-Mu yang pada saat ini sedang beribadah raya, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah. Bapa yang di surga, terima kasih Bapa atas waktu, atas kesempatan yang diberikan pada kami pada saat ini. Bapa yang di surga, di dalam doa syafaat ini kami akan berdoa untuk saudara-saudara kami Bapa yang pada saat ini sedang sakit atau sedang pemulihan. Kami menyerahkan Tuhan saudara-saudara kami, Ibu Sumarni, kami menyerahkan Ibu Maria, kami menyerahkan Tuhan Bapak Hendrawan, kami menyerahkan Bapak Prayu, kami menyerahkan Bapak Suharja, kami menyerahkan Tuhan hamba-Mu juga sendiri, kami menyerahkan juga teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Kami percaya Tuhan bahwa apapun yang kami alami, apapun yang sedang dialami, semua ini adalah kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau punya rencana yang indah. Jikalau kami boleh memohon Tuhan, kiranya Tuhan akan jamah, Tuhan akan sembuhkan anak-anak-Mu ini. Kami menyerahkan Tuhan ke tangan kuasa-Mu. Bapa yang di surga, kami juga menyerahkan situasi negara kami Tuhan, juga di dunia ini yang pada saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Bapa yang di surga, di balik semuanya ini kami tahu Tuhan bahwa Engkau mempunyai rencana yang indah. Kami tahu bahwa Engkau mempunyai kehendak yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa yang di surga, kami menyerahkan Tuhan, biarlah pandemi ini boleh berlalu. Kami boleh melakukan kegiatan kami dengan penuh sukacita. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, pemerintahan kami. Kiranya Tuhan akan pimpin Tuhan, sertai di dalam mengelola negara kami ini. Biarlah pemimpin-pemimpin kami Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah pemimpin-pemimpin kami dapat melakukan hanya untuk menyejahterakan rakyatnya. Bapa yang di surga, kami juga menyerahkan gereja-Mu ini Tuhan. Kami menyerahkan biarlah gereja ini boleh bertumbuh Tuhan, boleh menjadi pewarta Injil di tempat lain. Kami menyerahkan juga Tuhan TPW Sri Mulyo, BPW Binong, TPW yang ada di gereja ini. Biarlah semua ini akan menjadi cikal bakal dari gereja-Mu bertumbuh. Bapa yang di surga, kami menyerahkan seluruh dari pengurus-pengurus gereja kami, panitia perancang kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan dalam mengurus gereja kami ini. Kami juga menyerahkan juga Bapak Pendeta dan keluarga kami. Kiranya Tuhan akan terus sempurnakan, Tuhan akan jamah setiap ada penyakit ataupun godaan, dan biarlah keluarga pendeta kami dapat selalu mengutamakan akan Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan menyertai dalam kehidupannya selalu. Kami menyerahkan seluruh jemaat gereja ini Tuhan. Biarlah satu persatu Engkau lawat, Engkau hadir, dan Engkau memimpin setiap kehidupannya. Tak lupa kami menyerahkan juga Tuhan, pada bulan depan nanti akan ada pernikahan saudara kami Fadedi dengan Mary. Kami menyerahkan Tuhan, biarlah pasangan muda ini boleh berserah akan Engkau, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi atas rencana pernikahan nanti. Kami menyerahkan, biarlah acara pernikahan ini boleh berlangsung dengan hikmat, berlangsung dengan baik dan lancar. Kami menyerahkan doa-doa kami ini ke tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Sebelum kita akan memberikan persembahan, kita akan nyanyikan pujian persembahan dari nyanyian pujian nomor 302,
persembahan hati. Katakan padaku sekarang yang patut ku berikan. Hatiku jahat dan curang, apa Tuhan berkenan? Meski hatimu berdosa, Kristus mau membersihkan. Hati penuh dengan cinta, hendak ku persembahkan. Hati penuh dengan cinta, hendak kau persembahkan. Karena itu bergiranglah, persembahkanlah lekas. Hatimu jangan gentar, Kristus sungguh melemah. Amasih tidak meminta, murka menyandang emas. Tapi hatimu itulah persembahanmu yang khas. Tapi hatimu itulah persembahanmu yang khas. Panggilan memberi diambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Doa dan saat persembahan akan dilayani oleh WBI. Ibu Henry akan menolong di dalam doa persembahan. Amin. Ibu Elsie dan Ibu Henry akan menolong untuk mengedarkan kantong persembahan.
Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan pujikan pujian persembahan, pujian syukur yang kami baktikan. Yang kami baktikan tak lain milik-Mu yang oleh-Mu dititipkan kepada hamba-Mu. Amin. Silakan duduk kembali. Saatnya anak-anak akan berbakti di bawah yang akan dipimpin oleh Ibu Siska Higin. Sebelum kita akan mendengarkan khotbah, mari kita akan pujikan pujian persiapan khotbah dari nyanyian pujian nomor 144, Pandanglah pada Yesus. Nyanyian pujian nomor 144, Pandanglah pada Yesus. Kita akan pujikan semua ayat. Dan kacau
Baik Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita akan tundukkan kepala terlebih dahulu. Kita akan berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang mengasihi kami pada pagi hari ini dengan sukacita menghadap hadirat Tuhan. Dan dengan segenap hati kami menghadap Tuhan, dengan segenap jiwa kami memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang saat ini sangat mengganggu aktivitas hidup manusia, kami tetap ingin mempermuliakan Tuhan. Karena ini bukan halangan buat kami, karena kami ingin selalu dekat dengan Tuhan. Bapa, kalau suasana dan kondisi saat ini terjadi, Tuhan izinkan pasti semuanya ada rencana Tuhan. Jika kuasa jahat saat ini sedang bekerja, Tuhan tidak akan pernah membiarkan itu. Dan kami yakin bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan kepada umat ciptaan Tuhan, sehingga semuanya ini menjadi baik. Terima kasih Bapa, kami pada saat ibadah pagi ini menyerahkan tubuh jasmani, tubuh rohani kami ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan jiwa kami serahkan bagi kemuliaan Tuhan. Mari Tuhan, Kau akan berfirman kepada kami, supaya kami diberkati dan kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur kita boleh datang kepada Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan memasuki, atau minggu ini kita memasuki minggu depan kita memasuki bulan September, ya. Dan saya mengubah tema atau menjadikan tema September, ya. Ini tema keluarga dalam pelayanan atau keluarga yang memenangkan keluarga. Nah, Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sebelum kita masuk ke suasana itu, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara melihat kembali pada Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya minta maaf tadi salah mengirim, ya. Harusnya 11 sampai 18, tapi 1 sampai 8, kurang satunya, ya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita akan kembali kepada firman Tuhan. Saya berharap kita semuanya siap untuk mendengar, merenungkan firman Tuhan, ya. Demikian juga yang di rumah yang saat ini masih mengikuti live streaming, ya. Mari silakan ikut di dalam ibadah, dan saya berharap jangan menunggu nanti sore, ya. Karena mungkin disimpan lalu nanti sore baru ikut ibadah gitu, ya. Atau baru nanti sore mendengarkan khotbah. Jangan, ya. Ibadah kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan berkenaan dengan Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai 18 dengan judul Selalu Ingat Tuhan, ya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 20 sesungguhnya ini adalah sebuah peringatan atau sebuah himbauan, atau boleh dikatakan ini Nabi Musa menyampaikan kepada bangsa Israel supaya senantiasa bersyukur kepada Allah karena kebaikan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, ya. Bapak, Ibu, dan Saudara, jika kita bersama-sama perhatikan, ya, berbicara tentang mengingat, ada orang yang mudah lupa, tetapi ada orang yang kuat di dalam mengingat sesuatu, ya, tergantung yang diingat, biasanya gitu, ya. Saya masih ingat pada waktu saya masih kecil, ada peristiwa, ada pengalaman, atau ada sesuatu yang bisa ingat sampai sekarang. Tetapi terus terang masih banyak sekali yang tidak bisa saya ingat sampai sekarang. Nah, Saudara,
Bahkan ada sesuatu atau ada peristiwa yang belum lama mungkin sudah saya lupakan. Ya, ini memang setiap orang, ya, setiap manusia mempunyai, ya, diberi daya pikir untuk mengingat. Kekuatan manusia dalam mengingat sesuatu berbeda antara satu dengan yang lain. Ya, jadi kadang-kadang kita bicara kepada anak-anak, kepada suami, kepada istri, kepada teman, lalu mereka lupa. Lalu seringkali kita bilang, oh dasar pikun gitu ya. Seringkali kita bicara itu ya. Jadi memang daya tahan pikir, daya tahan ingat manusia itu beda-beda. Ya, inilah yang seringkali disebut orang mempunyai kemampuan mengingat satu sama lain beda. Ya, ada yang bisa bertahan atau ada yang bisa tahan lama dalam mengingat sesuatu, ada yang mudah melupakan sesuatu yang pernah dialami. Apalagi sesuatu yang tidak menyenangkan, itu mudah diingat atau mudah dilupakan ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, hal tersebut sangat mudah dibuktikan dan umumnya tergantung pada usia seseorang. Ya. Katanya kalau semakin tua, orang semakin susah untuk mengingat. Pada waktu saya di rumah sakit lalu di MRI kepala saya, dokter berkata ini ada banyak penyumbatan tetapi kecil-kecil di kepala. Ya. Lalu saya tanya dokter, dok ini bahaya enggak? Itu umum, hampir setiap manusia punya, walaupun tidak semua tetapi hampir. Setiap orang yang sudah tua biasanya mempunyai bukan penyakit tetapi punya hal yang seperti itu. Jadi otaknya ada penyumbatan sedikit-sedikit, itu yang menuju nanti kepada pikun. Saya pikir Dok, saya berharap belum pikun saya sudah dipanggil Tuhan. Kalau sudah pikun nanti lucu katanya ya. Nah, walaupun tidak selalu, ini memang seringkali seperti itu ya pada umumnya. Bukti lain, ya, bila saya bertanya kepada jemaat tentang khotbah minggu lalu, ada yang ingat, ada yang tidak. Betul enggak? Coba kalau saya mau tes sekarang ini, minggu lalu saya khotbah tentang apa? Hah? Baru seminggu. Kelihatannya semua memperhatikan, tetapi minggu yang lalu saya sampaikan. Coba minggu lalu saya menyampaikan khotbah tentang apa? Ada yang ingat? Saya nggak mau ngomong pikun semua loh. Ya, ini yang sering kali terjadi bahwa manusia suka melupakan atau mudah lupa untuk sesuatu. Ya, apalagi sesuatu itu tidak memberi dukungan pada hidup. Ya, apalagi kalau saya tanya judulnya apa, dari kitab apa, pasal berapa garis besar. Gampang kalau garis besar biasanya saya 3 gitu ya. Nah, ini yang sering kali terjadi, bahwa kita sering kali melupakan sesuatu yang ada di depan kita. Ya. Apa yang sudah pernah kita alami. Nah, ini memang pemikiran manusia. Nah, saudara, dalam ilmu kesehatan dikenal istilah amnesia. Ya, dikenal amnesia. Tidak semua mengalami amnesia. Ya, jadi ada 3 jenis amnesia. Ya, ada 3 jenis amnesia. Yang pertama adalah, saya berharap ini tidak salah menulis, saya hanya mengutip ya, anterograde. Ya, ini adalah si penderita tidak ingat apapun yang terjadi walaupun baru saja berlalu. Ya, ini sedikit masukan saja ya. Lalu yang kedua adalah retrograde. Itu adalah ketidakmampuan si penderita memunculkan kembali ingatan masa lalu. Jadi ini mungkin yang sudah bisa dibilang ini lupa biasa gitu ya. Jadi hal yang seperti ini banyak orang yang mengalami ya. Jadi kalau saya bilang 10 tahun yang lalu saya mengalami apa, mungkin saya ada yang lupa.
Ada yang ingat apabila sesuatu itu membekas di hati, membekas di pikiran bisa diingat. Lalu yang ketiga adalah amnesia parsial. Ya, jadi ini berupa ketidakmampuan si penderita beberapa orang dalam jangka waktu 3 tahun, bahkan selamanya. Ya, nah ini bicara tentang mengingat. Ya. Ada orang yang amnesia, ada orang yang amnesianya itu tingkatnya seperti apa. Nah ini kira-kira seperti itu. Ya, saya membaca buku, ya saya berharap kalau Bapak Ibu dan Saudara ada yang tahu lebih, ya mungkin ada yang mau nambahin nanti nggak apa-apa ya. Nah saudara, di dalam menurut beberapa pendapat amnesia disebutkan oleh 2 hal atau disebabkan oleh 2 hal. Ya, jadi yang pertama adalah karena gangguan organik, yaitu kerusakan otak karena stres atau trauma. Ya, ada orang yang trauma, ada orang yang stres akhirnya mungkin menuju kepada gila, gitu ya. Nah, ada juga yang kedua adalah gangguan fungsional, ya, diakibatkan oleh faktor psikologi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini secara umum kehidupan manusia. Lalu saudara, kalau di dalam kehidupan keagamaan, ya dalam kehidupan keagamaan saudara, kita dapat mengistilahkan atau orang-orang Kristen seringkali mengistilahkan amnesia rohani. Amnesia rohani. Jadi dalam hal ini penderita mengalami gangguan dalam mengingat kebaikan Tuhan. Ya saya tidak tahu ini apakah benar-benar seperti itu, tetapi ada yang mengatakan ada banyak orang Kristen mengalami amnesia rohani. Sulit untuk mengingat tentang kebaikan Tuhan, bahkan dia tidak suka mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan manusia. Saya mau tanya pada saudara-saudara. Saudara, apakah saudara setuju kalau Tuhan itu baik? Setuju enggak? Amin. Saya rasa semua di sini setuju kalau Tuhan itu baik. Tapi setuju apa tidak kalau saya juga bertanya, apakah saudara selalu mengingat kebaikan Tuhan? Amin ya. Selalu, tapi kadang selalu, kadang tidak selalu. Jadi artinya segini saudara, banyak orang suka melupakan kebaikan Tuhan. Ketika dia mengalami kebaikan Tuhan, dia bisa merasakan, oh ini kebaikan Tuhan. Tatkala hidup ini tidak sesuai dengan apa yang dimau, seringkali kita lupa Tuhan. Dan banyak orang menyalahkan Tuhan ketika seseorang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Ini umum. Orang Kristen atau bukan orang Kristen seringkali menyalahkan Tuhan ketika dia menghadapi persoalan sulit untuk dipecahkan. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jika ini tidak ditangani dengan serius, hal ini dapat merusak kehidupan rohani. Banyak orang Kristen yang akhirnya tidak menjadi Kristen sejati. Banyak orang Kristen yang akhirnya melupakan Tuhan begitu saja ketika mereka harus melakukan atau menghadapi sesuatu yang harus dia jalani, menyenangkan hati atau tidak, menguntungkan secara manusia atau tidak. Hal ini kita seringkali hadapi atau hal ini seringkali kita lihat atau kita temukan bahwa banyak orang Kristen yang tadinya mereka itu sepertinya tidak mungkin meninggalkan Tuhan. Yang tadinya tidak mungkin dia melupakan kebaikan Tuhan. Tetapi tiba-tiba dengan mudahnya meninggalkan Tuhan. Nah saudara, di dalam doktrin orang baptis, keselamatan itu tidak bisa hilang. Tapi dalam pengertian, saudara, jangan berpikir bahwa orang yang sudah menjadi Kristen itu pasti selamat. Ya, jangan kita berpikir seperti itu. Hanya orang yang beriman kepada Yesus dialah yang akan selamat. Jadi bukan hanya orang yang
sepertinya melihat kebaikan, merasakan kebaikan Tuhan, lalu dia bisa menikmati kebaikan Tuhan, tetapi pada waktu tertentu, ya, dia melupakan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan melupakan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan di sana, mari kita lihat sama-sama saudara, ya. Saya belum masuk dalam bagian yang penting pada hari ini, ya. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Ini saudara mempunyai pengertian, ya. Jangan melupakan Tuhan. Istilah Ibraninya adalah syakah. Dalam bahasa Ibrani itu adalah syakah. Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah lupa atau mengabaikan atau lebih parah lagi menghina. Oh, itu ya. Jadi syakah itu artinya melupakan atau juga mengabaikan, yang lebih parah lagi menghina. Karena begini, banyak orang yang tadinya seperti percaya Tuhan, baik kepada Tuhan atau mengingat kebaikan Tuhan, tetapi satu saat dia melupakan semua itu. Jadi ini sebuah penghinaan, ya. Sebuah penghinaan kepada siapa? Penghinaan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, rupanya di dalam ayat firman Tuhan ini dibicarakan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, ya. Nabi Musa menjelaskan kepada bangsa Israel, ingat, apabila engkau sudah diberkati, apabila engkau sudah menikmati berkat-berkat dari Tuhan, apabila engkau sudah bisa makan dengan kenyang, apabila engkau sudah berpakaian dengan utuh, apabila engkau sudah memiliki tempat tinggal yang enak, jangan lupakan Tuhan. Rupanya saudara, seringkali yang menjadi persoalan adalah masalah ini, ya. Masalah ini, masalah makan, ini mencakup kecukupan, kenikmatan hidup, ya, pakaian yang tidak membuat dia malu dan sebagainya, lalu tempat tinggal. Ini seringkali menjadi bagian yang mudah untuk dilupakan oleh Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu dilupakan oleh jemaat tentang kebaikan Tuhan, ya. Hanya masalah sesuatu yang ada di dalam dunia ini sehingga dia meninggalkan Tuhan. Ini sebuah penghinaan, sebuah pemikiran yang menurut saya ini adalah hal yang mengerikan, ya. Karena keselamatan itu diterima oleh seseorang sekali untuk selamanya, dalam pengertian apabila orang itu beriman sekali untuk selamanya. Bukan beriman sekarang percaya nanti tidak, sekarang percaya nanti ada masalah lari, sekarang ada percaya nanti ada persoalan berkenaan dengan rumah tangga ditinggalkan. Saudara, bukan seperti itu, ya. Jadi saya ingin menyampaikan hal ini penting supaya kehidupan rumah tangga, kehidupan jemaat, kehidupan pribadi benar-benar mengarah kepada kemuliaan Tuhan. Saudara, saya ini sampaikan karena kita tidak tahu dunia dan zaman ini akan berakhir sampai kapan, ya. Lebih-lebih kalau kita bertanya tentang hidup kita ini sampai kapan, kita tidak tahu, ya. Oleh sebab itu mari saudara, ya, Tuhan mau seperti Nabi Musa menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki, ya. Karena sangat besar kemungkinan orang melupakan Tuhan ketika mereka melihat dunia, ya. Sangat besar kemungkinan seseorang melupakan Tuhan ketika mereka mengalami persoalan di dalam dunia ini, ya. Persoalan pangan, sandang, papan. Nah, oleh sebab itu saudara, apa yang harus kita upayakan supaya kita selalu ingat akan Tuhan, ya. Apa yang harus kita upayakan supaya kita selalu ingat Tuhan, ya. Ini sebuah pertanyaan. Apa yang harus kita kerjakan? Di dalam di dalam Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai dengan ayat 18 kita akan lihat 3 hal yang disampaikan oleh Nabi Musa supaya kita pahami benar, ya. Saya berharap ini kita akan pahami karena begini saudara, saya berharap ini menjadi pegangan orang Kristen karena
sekarang ini orang Kristen sedang dihadapkan dengan sebuah masalah. Ya. Masalah yang berkenaan dengan kekristenan itu sendiri, masalah dengan kehidupan kita sebagai bangsa, dan masalah kehidupan kita sebagai pribadi. Ya. Kita lihat di dalam ayat yang ke-11, ayat 11 sampai dengan yang ke-13. Ya. Di dalam ayat firman Tuhan ini, ya, saudara-saudara, yang pertama kita harus mawas diri. Ya. Ayat ini dikatakan di dalam bagian ini, saudara-saudara, ya. Ya. Ayat 8, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu, sapimu, dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah engkau melupakan Tuhan. Ya, jadi ayat firman Tuhan ini kalau didalami ini memberikan arti yang luar biasa, bahkan kalau pada waktu saya membaca ini menggetarkan hati. Janganlah engkau melupakan Tuhan Allahmu. Saudara yang dikasihi Yesus. Peringatan bagi semua umat Israel untuk selalu mawas diri. Peringatan bagi bangsa Israel yang pada waktu itu memang disebut sebagai bangsa yang suka melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga bangsa Israel seringkali disebut bangsa yang tegar tengkuk. Ya. Pada waktu dia dalam sukacita, tidak kekurangan sesuatu, dia lupa Tuhan. Pada waktu dia mengalami kesulitan, baru dia ingat Tuhan. Ini terjadi berkali-kali ketika bangsa Israel dipimpin oleh Nabi Musa keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Bahkan setelah bangsa Israel menduduki tanah Kanaan, Nabi Musa bangsa Israel seringkali melupakan Tuhan ketika mereka dalam kondisi makmur. Tetapi mereka akan bertelut di hadapan Tuhan dan berteriak kepada Tuhan ketika mereka menghadapi persoalan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus melihat. Nabi Musa mengatakan haruslah engkau mawas diri. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah dan peraturannya. Saudara, Tuhan Allah Maha Kuasa. Dia berhak dan berkuasa atas kehidupan manusia. Dia berhak dan berkuasa memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau saudara dan saya diberkati Tuhan, ini adalah hal yang luar biasa. Tetapi ketika kita juga mengalami bahwa sepertinya tidak diberkati Tuhan, ya, sesungguhnya Tuhan tidak pernah tidak memberkati. Ketika dalam kondisi lemah, ketika dalam kondisi terjepit, ketika dalam kondisi sulit, sesungguhnya Tuhan tidak pernah melupakan kita. Yang sering terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya saat ini atau orang Kristen saat ini adalah apabila dia dalam kondisi makmur, dia bisa lupa Tuhan. Ya. Apabila dalam kondisi sukses, dia lupa Tuhan. Apabila dalam kondisi dia sedang naik daun, dia lupa Tuhan. Bangsa Israel mengalami semuanya itu. Ketika Tuhan memberikan makanan berlimpah, lupa akan Tuhan. Ketika mereka kelaparan, kehausan, baru teriak kepada Tuhan. Nah, ini sering terjadi, saudara-saudara. Banyak orang tidak suka mawas diri. Ya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita harus ingat kita ini siapa. Ya. Orang Kristen harus ingat kita ini siapa. Kita bukan siapa-siapa. Ketika Tuhan memberkati, haleluya, puji Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kita berkat nikmat umur panjang, haleluya, puji Tuhan. Ya.
Kalau Tuhan tidak memberikan umur panjang itu pun haleluya, puji Tuhan. Karena Paulus berkata, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, saudaraku yang dikasihi Yesus, jika tidak mawas diri, kita dapat melupakan Tuhan. Ya, mudah melupakan Tuhan. Jadi kadang-kadang kita merasa sukses dari kemampuan sendiri. Kita merasa bisa karena kita sendiri. Coba perhatikan. Jika bukan Tuhan, sesungguhnya kita ini apa? Jika bukan Tuhan, bangsa Israel tidak mungkin keluar dari tanah Mesir. Jika bukan Tuhan, maka sesungguhnya bangsa Israel tidak akan mungkin bisa menikmati hidup sebagai bangsa pilihan Allah. Dan jika bukan Tuhan, kita mungkin adalah manusia-manusia yang tidak punya pengharapan. Jika bukan Kristus yang baik hati kepada kita dan memberikan anugerah kepada saudara dan saya, mungkin kita adalah orang-orang yang tidak punya harapan masa depan. Yang mati dan akhirnya mengalami mati kedua, yaitu kematian kekal. Dan ini akan menjadi percuma, ya, hidup kita. Hati-hati saudara, hati-hati dari ayat ini diterjemahkan dari kata samar. Jadi kata ini sering digunakan untuk menyatakan disiplin pribadi agar senantiasa mawas diri. Jadi samar dalam bahasa Ibrani memberikan pengertian supaya orang-orang Kristen ini bisa belajar bagaimana Tuhan memperhatikan kita. Dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Bersyukurlah kalau saudara diberikan kemampuan untuk berpikir lebih baik daripada orang lain. Bersyukurlah kepada Tuhan kalau kita diberikan kemampuan untuk bekerja lebih baik daripada orang lain. Tetapi bukan berarti juga bagi saudara dan saya yang diberikan kesempatan untuk untuk kurang daripada orang lain, kita harus tetap bersyukur pada Tuhan. Saudara, ada seorang petani, ya, ada seorang petani yang pada waktu dia masih pas-pasan, ya, panennya pas-pasan, dimakan pas-pasan, masih dia bisa memberi sesuatu kepada orang lain. Tetapi ketika dia menjadi petani yang sukses, sawahnya tambah banyak, karyawannya sebagai petani tambah banyak, hasilnya tambah banyak, saudara, petani ini makin hari makin pelit, makin kikir, makin tidak mau perhatian. Dia merasa bahwa ini semuanya karena saya. Ini semuanya karena karena pemikiran saya dan karena kemampuan saya. Saudara, yang seperti ini sering terjadi. Ketika seseorang sampai kepada puncak keberhasilan, dia lupa sesungguhnya dia diawali dari siapa dan siapa yang mengawali kehidupannya. Jangan seperti itu. Karena Tuhan mengatakan, kalau kita menjadi orang yang mawas diri, ya, kita akan diberkati di dalam perbuatan dan di dalam segala keinginan. Karena apa? Setelah orang yang mawas diri, sukses atau tidaknya hidup diserahkan pada Tuhan. Ya, saudara, saya seringkali melihat begini. Saya menyayangkan banyak orang-orang Kristen yang ketika dia mau memulai, dia berkata, saya ingin menjadi orang yang setia pada Tuhan apapun yang terjadi. Ketika dia sudah mencapai sukses, lupa. Dia harus ibadah, dia harus berbakti, dia harus menyembah. Ya. Hari-harinya malah dipenuhi dengan sukacita secara pribadi. Ini sayang sekali. Ya. Dan kalau tidak cepat kembali, maka ini akan menjadi persoalan yang cukup mengerikan. Ya. Yang kedua, saudara, supaya kita tidak melupakan Tuhan, yang pertama tadi adalah harus mawas diri, yang kedua adalah senantiasa rendah hati. Nabi Musa, ya, seringkali Paulus, ya. Nabi Musa menyampaikan kepada bangsa Israel ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan.
dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air, dia membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk membuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Saudara yang dikasihi Yesus, kata rendah hati, kita lihat perhatikan. Jangan engkau tinggi hati. Lawan dari rendah hati adalah tinggi hati. Saudara, ini adalah perintah yang harus menjadi perhatian dengan seksama, ya. Jadi bagi saudara dan saya, ya, bagi saudara saya ini harus menjadi perhatian. Ya. Jadi kalau Nabi Musa memperingatkan ini sesungguhnya menjadi bagian penting untuk kita perhatikan. Ya. Jadi setiap manusia apapun statusnya berpotensi untuk menjadi sombong. Ya. Siapapun manusia di dunia ini ada potensi untuk tinggi hati. Merasa bahwa semuanya karena dia. Kalau orang sukses biasanya merasa bahwa karena aku. Saudara, ini hindarkan dari kata-kata ini, hindarkan pemikiran dari ini, ya. Kalau saudara bisa melayani dan sukses, jangan berkata kalau bukan saya, jangan, ya. Dan ini saya belajar untuk menghindarkan karena apa? Sesungguhnya saya ini hamba Tuhan dan tidak punya hak apa-apa untuk berkata tentang kesuksesan sebuah pelayanan. Karena sesungguhnya apabila seseorang menjadi sukses di dalam duniawi ataupun dalam rohani, sesungguhnya kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Tetapi potensi untuk menjadi sombong itu ada dalam hidup setiap orang. Ya. Tetapi dalam hidup setiap orang juga ada potensi untuk menjadi orang yang rendah hati. Tergantung pilihan. Seperti pada waktu Tuhan memberikan aturan kepada Adam dan Hawa, boleh kamu makan semua buah di dalam taman ini, tapi satu yang ada di tengah taman jangan. Ya. Tuhan memberikan aturan. Karena apa? Manusia punya potensi berdosa, tetapi manusia juga punya potensi untuk tidak berdosa. Jadi manusia bukan robot yang diatur dari jarak jauh dengan remote control. Sama dengan kita. Kita punya potensi untuk menjadi sombong tinggi hati dan merasa bahwa semuanya saya. Tapi kita juga punya potensi bahwa semuanya karena Tuhan. Nah, saudara, mana yang kita pilih? Ya. Tuhan yang maha tinggi mau merendahkan dirinya menjadi manusia. Ini adalah contoh yang luar biasa. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8, ya. Ia yang adalah Allah merendahkan diri jadi manusia dan datang ke dalam dunia ini rela menjadi hamba, bahkan rela mati dan mati pun disalib. Itu Filipi pasal yang kedua. Ya. Tuhan aja mau rendah hati. Jadi saudaraku yang dikasihi, seorang yang rendah hati pasti akan mengingat Tuhan. Tapi orang yang tinggi hati akan mudah melupakan Tuhan. Ya. Orang yang rendah hati tidak akan mudah untuk tersinggung. Tapi orang yang tinggi hati akan mudah untuk tersinggung apabila keinginannya tidak diluluskan. Ini secara psikologi seperti itu. Katanya di dalam sebuah buku mengatakan bahwa orang yang sombong biasanya mudah untuk melupakan kebaikan Tuhan. Ya. Dan saya melihat saudara, banyak orang yang rendah hati dan akhirnya diberkati oleh Tuhan. Di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-34 dikatakan bahwa Tuhan menentang kesombongan. Artinya Tuhan tidak setuju. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6 juga dikatakan bahwa Tuhan tidak mau bersahabat, ya, dengan kesombongan.
keangkuhan atau kesombongan hanya akan membawa bencana dalam dirinya. Karena pada satu saat apabila dia sudah tidak bisa mampu melakukan sesuatu, maka sesungguhnya dia akan terbuang. Ya. Tetapi setiap orang yang rendah hati, dia akan mengalami bagaimana hidupnya bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, pada waktu Nabi Musa menyampaikan hal ini kepada bangsa Israel, karena bangsa Israel mempunyai sifat yang tegar tengkuk, dia merasa bahwa dirinya adalah orang hebat sampai sekarang. Ya. Bangsa Israel merasa adalah bangsa pilihan Tuhan, keturunan dari Abraham langsung. Maka tatkala dia menjadi sombong, maka dia dihajar oleh Tuhan. Berapa kali bangsa Israel akhirnya dijajah oleh bangsa lain. Berapa waktu bangsa Israel pada waktu itu dikuasai oleh Babel. Berapa kali dia harus mengalah atau dia harus kalah terhadap orang-orang Filistin. Berapa kali dia harus menanggung malu karena dia dikalahkan oleh bangsa-bangsa yang kecil. Ini karena dia sombong. Tetapi lihat, ketika orang-orang percaya atau orang-orang Israel pada waktu itu datang kepada Tuhan dan bersujud berlutut kepadanya, siapa yang bisa mengalahkan musuh-musuh mereka? Sesungguhnya Tuhan. Ya, minggu yang lalu saya mengkhotbahkan tentang siapa? Tentang siapa? Gideon. Ya. Gideon adalah orang yang hanya bisa nangis, orang muda, tetapi tatkala Tuhan panggil dia, dia bisa mengalahkan orang-orang yang pada waktu itu, atau bangsa-bangsa yang pada waktu itu menjajah Israel. Kuncinya apa? Dia rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk bisa memenangkan jiwa hanya ada satu sikap yang bisa kita lakukan, yaitu rendah hati. Kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang dihormati, dihargai, hiduplah rendah hati. Ya. Memang benar sih, orang Kristen kadang-kadang sudah rendah hati saja tidak dihargai, apalagi tinggi hati gitu ya. Dan kuncinya keberhasilan di dalam melayani Tuhan adalah bagaimana bersikap rendah hati. Saya membaca beberapa tokoh penginjil yang sukses di dalam melayani Tuhan, baik itu di pedalaman-pedalaman berbagai bangsa di dunia ini, mereka mengambil sikap rendah hati. Ada seorang dokter yang meninggalkan kedokterannya, ya, bukan berarti ini semuanya harus seperti itu. Karena dia merasa bahwa semuanya ini adalah Tuhan. Maka dia tinggalkan semuanya itu, dia masuk ke pedalaman bersama dengan anak istrinya meninggal tetapi dia tetap berkata Tuhan itu baik. Ya. Kalau saudara pernah membaca tentang riwayat John Sung, penginjil dari Tiongkok yang pernah datang ke Indonesia yang meninggal karena asma, dia tinggalkan semua kemampuannya, kepandaiannya, ijazahnya yang dia dapatkan dengan susah payah dibuang ke laut karena dia mau menjadi pelayan Tuhan. Dia merasa bahwa dia tidak layak untuk menjadi orang yang tinggi hati. Ini hanya contoh, bukan berarti saudara harus tinggalkan semuanya. Saudara, sikap rendah hati bukan berarti harus meninggalkan semuanya. Ya, kita harus melayani Tuhan. Nah, yang terakhir adalah ayat yang ke-18. Ini menjadi kunci bagi kita semuanya, ya saudara. Ayat yang ke-18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara, Nabi Musa mengatakan, tetapi haruslah. Kata harus ini adalah kata dalam bahasa Indonesia yang tidak boleh tidak. Ya. Jadi kamu harus berarti tidak boleh tidak. Ya. Harus makan berarti harus makan, tidak boleh tidak. Ya. Kamu harus begini. Haruslah engkau ingat kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sudah memberkati kamu, Tuhan yang sudah mencukupkan kamu. Saudara, orang yang tidak mengingat Tuhan, orang yang suka melupakan Tuhan, susah hidupnya untuk bisa menikmati hidup. Ya, ingat ya,
Sesungguhnya Tuhan itu berkuasa untuk menjadikan sesuatu dengan rencananya. Ya. Jadi saya seringkali mengingatkan teman-teman, ingat ya, kalau kita tidak setia, Tuhan itu bisa mengubah kita. Ya, toh? Kamu sudah bekerja capek-capek mendapatkan uang banyak, akhirnya dibohongin orang. Ya, karena apa? Kamu tidak setia pada Tuhan. Tidak setia memberi persembahan, tidak setia menghitung perpuluhan, akhirnya ditipu orang. Lebih sakit kan? Ya, saudara, ingat bahwa Tuhan yang memberkati kamu. Ingat, Tuhan yang menjadikan kamu dicukupkan. Ya, haruslah engkau ingat bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh semuanya. Kalau kita diberikan keahlian, jangan sombong, itu dari Tuhan. Ya. Kalau kita sudah diberikan keahlian dari Tuhan dan akhirnya kita bisa menikmati berkat Tuhan itu, jangan lupa ada bagian yang harus dikembalikan. Ya. Jangan hanya ingat, oh saya ingat Tuhan, Tuhan Maha Kuasa. Orang gila juga bisa. Ya. Saya seringkali berkata gitu, karena apa? Banyak orang Kristen begitu, sudah diberkati, tidak mau ingat Tuhan, tidak mau ingat perintah Tuhan. Ini bahaya sekali. Ya. Bahaya sekali. Ingat, bangsa Israel ketika dia melupakan Tuhan, dihukum Tuhan, dan itu menyakitkan sekali. Ya. Jadi ya terserah sekarang mau bagaimana, ya, mau sakit dibohongin orang atau enak mengembalikan dan tetap diberkati gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang penting untuk kita renungkan sama-sama ya. Dengan mengingat kebaikan Tuhan berpotensi untuk menjadi pribadi yang menjadi berkat. Ya, orang yang mau menjadi berkat adalah orang yang ingat bahwa itu semua karena dari Tuhan. Tidak mungkin orang yang pelit merasa bahwa semuanya dari Tuhan, tidak mungkin. Ya, orang yang mau berbagi dengan orang lain pasti dia merasa ini milik Tuhan. Ya. Tapi kalau orang yang pelit, dia merasa capek-capek gue cari. Padahal Tuhan yang memberkati. Nah, saudara, mari kita perhatikan. Jangan lupakan Tuhan. Jadi akhirnya, oleh karena itu janganlah pernah melupakan Tuhan dan ingatlah selalu kebaikannya. Ya, kalau kita bicara tentang kebaikan Tuhan, tidak ada sesuatu yang tidak baik dari Tuhan. Ya, setiap hari kita diberikan napas hidup, ini kebaikan Tuhan. Setiap hari kita masih diberikan kekuatan, ini kebaikan Tuhan. Bahkan tatkala kita diberikan sakit, itu kebaikan Tuhan. Ya. Saya ini akhir-akhir ini sering sakit, tapi saya berkata tetap kebaikan Tuhan walaupun merasa sakit gitu ya. Saya pernah berpikir kalau Tuhan nanti panggil saya atau Tuhan memanggil saya pada waktu umur masih belum tua, ya saya berserah karena apa? Itu kebaikan Tuhan. Ya. Sementara mungkin kita sebagai orang-orang percaya seringkali kita lupa bahwa semuanya itu dari Tuhan. Pagi hari ini, sebelum kita memasuki sesuatu yang lebih dalam lagi dalam keluarga kita, dalam pribadi kita, mari kita ingat bahwa Tuhan yang menjadikan segala sesuatu dan Tuhan yang merencanakan segala sesuatu dan menyediakan segala sesuatu bagi orang percaya. Ya. Jangan jual Tuhan hanya karena dunia ini. Jangan tukarkan Tuhan hanya karena jodoh saudara. Jangan tukarkan Tuhan hanya dengan harta. Jangan tukarkan Tuhan hanya dengan kedudukan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan yang sudah memberkati kami, melimpahi kami dengan berkat dan sukacita. Sekalipun kami dalam keadaan sakit pun, kami merasa bahwa Tuhan tetap memberkati kami. Dalam kondisi baik, sungguh kami bisa merasakan Tuhan yang Maha Baik. Terima kasih Bapa, biarlah firman Tuhan ini menggugah hati kami untuk semakin taat dan setia. Jadikan kami orang yang tidak mudah melupakan, bahkan tidak melupakan kebaikan Tuhan. Jangan jadikan kami orang-orang yang amnesia terhadap kebaikan Tuhan, tapi jadikan kami orang-orang yang selalu mengingat kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdiri, kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita akan mensyukuri berkat Tuhan dengan pujian tercurah darah yang kudus.
Pujian ini mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan. Kita yang sesungguhnya tidak layak untuk ditebus oleh Tuhan. Kita yang tadinya tidak layak untuk menjadi anak-anak Tuhan, Tuhan sendiri yang mengangkat kita jadi anak-anak. Kita yang dari lembah kekelaman dijadikan orang yang berpengharapan. Kita yang dulu miskin dijadikan kaya. Kita yang tidak punya pengharapan diberikan pengharapan oleh darah Yesus yang tercurah di atas bukit Golgota. Tercurah darah yang kudus. Musik akan mengiringi saudara untuk berlutut bersujud di hadapan Tuhan secara rohani. Saya persilahkan secara pribadi atau setiap pribadi datang kepada Tuhan Yesus. Hari ini saudara dan saya harus mawas diri. Saya siapa? Bertanyalah kepada diri sendiri, saya siapa? Saudara, kita tidak layak untuk menjadi sombong. Kita tidak layak untuk menjadi tinggi hati ketika kita mengingat kebaikan Tuhan. Semuanya itu karena anugerah Tuhan. Dan setiap orang yang merasakan anugerah Tuhan, dia akan bisa menikmatinya dengan bekerja keras bagi kemuliaan Tuhan. Dia akan terus berusaha dan tidak hanya menjadi orang yang malas di dalam bekerja. Orang yang mawas diri adalah orang-orang yang tahu diri, bahwa dirinya adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, tetapi harus mencari dan menemukannya. Tuhan juga mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Kunci daripada kesuksesan hidup adalah rendah hati di hadapan Tuhan. Ingat, ketika Tuhan menyampaikan pengajaran di dunia ini, Dia menjadi manusia. Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Supaya kita tidak membalas mereka yang sedang memusuhi kita, menganiaya kita. Ini adalah tindakan atau pengajaran hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Kita tidak punya hak apa-apa terhadap orang lain selain mereka harus mengenal Tuhan.
Dan jadilah orang yang selalu mengingat Tuhan akan kebaikannya. Kita tidak akan bisa menghitung kebaikan Tuhan. Kita tidak akan mampu menghitung kebaikan Tuhan, bahkan sehari saja. Betapa baiknya Tuhan terhadap kita. Tetapi sayang sekali, banyak orang-orang Kristen yang melupakan Tuhan, dengan mudahnya meninggalkan Tuhan hanya karena dunia ini. Orang meninggalkan Tuhan hanya karena sesuatu yang kecil di dunia ini. Mari saudara, kita adalah orang-orang yang sudah terpilih. Jangan kita lari dari pilihan Tuhan. Jangan kita menjadi orang-orang yang mudah sekali melupakan Tuhan. Setiap orang harus dimintai tanggung jawab di hadapan Tuhan. Bagi orang percaya, tanggung jawab pelayanan harus disampaikan, yang akan menjadikan orang itu mendapatkan mahkota atau tidak. Bagi orang yang tidak percaya dan percaya, tidak ada penghakiman selain orang yang tidak percaya langsung masuk neraka, dan orang yang percaya bersama Tuhan dalam kerajaan surga. Mari kita terus berpikir, mari kita terus bersyukur atas kebaikan Tuhan. Tercurah darah yang Kristus, yang kudus di atas bukit Golgota karena kebaikan Tuhan kepada kita. Jangan lupakan ini. Tuhan memberkati saudara-saudara. Tuhan memberkati keluarga saudara, anak-anak saudara, suami istri saudara, ayah ibu saudara. Kalau saudara takut akan Tuhan dan mengingat kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami mengucap syukur selalu. Sungguh Tuhan baik kepada kami. Ketika kami dalam kondisi lemah, Tuhan memberikan kekuatan. Ketika kami tidak punya pengharapan, Tuhan datang memberikan pengharapan. Tuhan, kami tidak akan mampu menghitung berkat Tuhan. Kami tidak akan mampu menghitung anugerah Tuhan buat kami. Yang ada adalah kami hanya bersyukur dan bisa bersyukur kepada Tuhan. Kami manusia yang tidak layak untuk dikasihani. Tuhan mengasihani kami. Kami tidak layak untuk masuk surga. Tuhan memberkati kami dengan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini hamba-hambamu Engkau berkati supaya senantiasa ingat akan kebaikan Tuhan, sehingga tidak akan pernah menomorduakan Tuhan di dalam segala keputusan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan seluruh kehidupan kami dan jemaat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus ingat kepada kita, senantiasa memberkati kita, senantiasa memberikan perlindungan kepada saudara dan saya. Hari ini terimalah berkat-Nya yang dianugerahkan kepada kita. Kiranya kasih dari Allah Bapa, berkat dan damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus yang menguatkan setiap orang percaya untuk senantiasa taat, akan menyertai kehidupan kita hari ini sampai selamanya. Amin.